Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam pengajian bulanan. Semoga kita ini diberikan sehat walafiat. Amin. Sehat-sehat terus biar ngaji bulanan lanjut. Dan alhamdulillah ya Allah, yang hadir ibu-ibu di sini sangat medok. Apa medok? medok. Sangat cantik. Alhamdulillah. Kayak bidadari surga. Dan sayang bidadari ini kadang kadaluarsa. Lumayan. Ya, testing dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, dengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza khatamal 'abdul qur'ana shalla alaihi inda khatmihi sittuna alfa malakin. Bu, bukan ngelang. Hadis sesuai rawahu Dailami an Amr bin Syuaib. Apabila seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, apabila seorang hamba mengkhatamkan Al-Quran, baik itu awewe, baik itu wanita, baik itu cewek, baik itu wadon, baik itu laki-laki atau pria atau lanang, itu mengkhatamkan Al-Quran. Kitab kita adalah Al-Quran. Ada berapa surat? Pinter. Wong angsane genten. Ada berapa ayat dalam satu Quran? Iya. Ya. Ada berapa ayat? Serbenang. Ya. Bu, ngaji. Bu, ngaji. Ya. Yang ngaji mengaji. Oh ini. Terus kalimane Iboten pilingan. Ya, Al-Quran yang selalu setiap hari kita bacakan. Alhamdulillah, ibu-ibu harmoni setiap hari itu baca Al-Quran, baik itu habis maghrib, baik itu habis isya, kayak Bu RT, ya kan, liwangnya. Kayak Bu Astuti itu kan. Apalagi ibu angsana merajin-rajin, ibu harmoni baca Al-Quran itu. Dari awal surat Al-Baqarah sampai pertengahan, ya kan, surat Al-Isra sampai subhanalladzi asra, sampai ke sini surat Al-Mulk sampai ke surat An-Nas, mengkhatamkan Al-Quran, baik itu cewek atau laki-laki. Apa jaminan kedepannya? Shalla alaihi inda khatmi situna alfa malakin. Maka akan membacakan istighfar kepada orang yang khatam, yang mengkhatamkan Al-Quran 60.000 malaikat. Satu malaikat mendoakan, ya, satu malaikat mendoakan aja itu mustajab, apalagi ini mah 60.000 malaikat mendoakan, ya Allah, semoga dosa-dosanya
ibu-ibu harmoni yang mengkhatamkan Al-Quran, semoga dosanya diampuni semuanya. Bang ibu-ibu angsana khatam Al-Quran kan ya. Ya Allah, semoga ya ibu-ibu angsana yang mengkhatamkan Al-Quran ini ya Allah, semoga dosa-dosanya semuanya hapus, yang gede yang kecilnya. Mendoakan semuanya malaikat tersebut, khusus bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Ustaz, jikalau tidak mengkhatamkan Al-Quran, apakah akan didoakan 60.000 malaikat? No. Apa no? No, tidak. Ya, tidak bakalan. Ini mah khususon nyai ya, khususon buat orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Itu 60.000 malaikat mendoakan istighfar kepada orang tersebut. Macam-macam kadang mendoakan istighfarnya. Malaikat satu begini, malaikat dua begini, malaikat tiga begini, sampai 60.000 malaikat mendoakan istighfar, bagi mendoakan ampunan kepada Allah untuk orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Jerebut, ya Allah, alhamdulillah, saya itu lagi pas kemarin mengkhatamkan Al-Quran. Jeretehak ya, ini teh. Oh, dari situlah baru malaikat itu pas kita mengkhatamkan Al-Quran langsung mendoakan sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Terus didoakan, umur kita makin bertambah, malaikat itu tetap mendoakan kita. Coba ini, kalau kitanya khatam Al-Qurannya 2 kali, berarti ditambah aja yang kemarin khatam 60.000 malaikat, khataman baru Al-Quran itu juga 60.000 malaikat, tinggal ditambah. Kalau khatamnya Al-Quran itu 2 kali, Bang Susi, berarti 120.000 malaikat mendoakan khusus bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Coba, ya Allah. Bu, kira-kira ibu-ibu angsana sering sama ibu-ibu harmoni, dalam 1 bulan Al-Quran itu khatam apa enggak? Oh, ternyata 2 bulan, 2 bulan, telik 3 bulan, bulan puasa dari tanggal 1 sampai 30, kira-kira khatam enggak Al-Quran? Teksri di tasnya laku enggak khatamnya. Bu, kira-kira khatamnya berapa tahun? Ustaz, saya mau khatamnya 10 tahun. Mending teruskan, jangan dikendori. Ya, hajar lanjut baca Al-Quran walaupun khatamnya itu 10 tahun, lanjutkan. Coba orang-orang dahulu teh Sayyidina Utsman, tahu nggak teh Sayyidina Utsman? Teh studi, tahu nggak? Tahu, Sayyidina Utsman tahu. Hidupnya berarti zaman apa? Tahu namanya. Ya, Sayyidina Utsman kalau bilang mana sholat witir, Sayyidina Utsman, Bu, Sayyidina Utsman, Bu, Sayyidina Utsman. Jikalau sholat witir itu, jikalau mengerjakannya 3 rakaat, sholat witir kan 2 dulu ya, 2 ya kan, 2 rakaat. Sayyidina Utsman itu mengkhatamkan dalam 2 rakaat, serakaat dari alif lam mim Al-Baqarah sampai pertengahan Quran. 1 rakaatnya lagi itu dari subhana sampai qul a'udzu birabbin nas. Waduh, bikinin. Oh, witir kan, sholat witir.
Tuh, dari mulai Ghalib Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sampai terus ke sana. Baru setengah Al-Qur'an sudah dibaca sama Sayyidina Utsman, baru Sayyidina Utsman ruku. Sudah ruku terus bangun lagi rakaat kedua. Sampai wala Ghalib selesai Al-Fatihah, baru dari Subhanalladzi asra sampai surat An-Nas. Setelah selesai surat An-Nas, 2 rakaat baru 2 rakaat 1 Quran yang sekurang. Terus kan masih ada 1 rakaat. Jadi Sayyidina Utsman ini 1 rakaat yang terakhir sholat witir itu udah baca dari Sayyidina Utsman dari surat Al-Baqarah sampai selesai Al-Quran, baru ruku, baru salam alaikum. Witirnya doang Sayyidina Utsman kalau ngerjakan 3 rakaat ini nih, itu mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Kalau kita salat witir, bu, salat witir, baca gak surat apa? Sabihis. Kalau kita melawan orang-orang zaman terdahulu, tidak bakalan kelawan. Tidak bakalan kelawan. Sabihis, kuliah, kalau berbeda, alat berbinas. Sekarang witir kadang tok sholat tahajud di atas ya. Kita ini yang hadir di sini teh. Sholat tahajud, kuliah kulu. Assalamualaikum lagi. Sholat lagi tahajud, kuliah kulu. Kata malaikatnya, 1 kuliah kulu. Surat langganan. Ya, kuliah kulu, tapi karena itu apalnya kuliah kulu, lanjutkan. Keuntungan bagi orang yang tahfidz, yang tahfidz Quran, yang hafal Al-Quran, enak. Sholat juga kan bacanya ya Allah panjang-panjang, ya kan? Sholat sendiri kayak gitu, sholat sunat. Hebat yang tahfidz Quran kayak gitu tuh. Nah, Bu, coba kita ini nih Bu, kita kan masih muda ya, kayak sabaran kan? Kita ini masih muda, masih kuat-kuat. Kalau bisa teteh-teteh ini, Teh Astuti dan teman-teman, kalau bisa masih kuat kayak gini, mengkhatamkan Al-Quran itu coba dalam 1 tahun sekali saja. Bisa nggak kira-kira? Insya Allah Bu, ya. Setahun 1 kali. Bisa masih muda malah. Kalau sudah tua-tua ini kadang 2 tahun sekali, ya kan? Karena apa? Keuntungan bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran itu 60.000 malaikat mendoakan istighfar bagi orang tersebut. Bu, ya Allah. Alangkah untung ya, alangkah untung ibu-ibu kalau bila mana contoh kita sudah khatam Al-Quran. Tuh, Teh Bu RT, Teh Yos, kalau di Angsana mah, tuh di Angsana, tahu nggak Angsana? Di kampung. Setiap bulan Ramadan ada selamatan khatmul Quran, selamatan mengkhatamkan Al-Quran. Beli kambingnya 10 kambingnya Rabek Firly. Ya, ngeringet kan Bu, sudah makan Rabek Firly kan? Kayak gitu. Selamatan khatam Al-Quran itu khusus pas bulan Ramadan. Enggak tahu apa khatam apa kagak, yang penting selamatan deh.
Semoga juga kan ada yang mengkhatamkan salah satunya. Kenapa? Karena judulnya Khatmul Quran. Didoakan dengan apa? Doa Khatmul Quran. Ya Allah ibu-ibu, kita ini kayak masih jauh amat ya. Teh. Kita ini kayak masih jauh amat dibanding para orang terdahulu wali-wali. Bulan Ramadan itu ada yang mengkhatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali. Bulan Ramadan. Ada yang pas bulan Ramadan tersebut 1 bulan tersebut mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Ada dalam 1 bulan Ramadan tersebut yang mengkhatamkan Al-Quran 10 kali. Berarti kalau 10 kali khatmul Quran, berapa ratus ribu malaikat mendoakan orang tersebut. Kalau 1 bulan 10 kali khatmul Quran, khatam Qurannya. Ada yang 1 minggu 5 kali, ada yang 3 hari khatam Quran, ada yang 1 hari khatam Quran. Kalau bulan Ramadan itu 1 hari khatam Quran, berarti kalau 30 hari itu 30 khataman Al-Quran. Berapa ratus ribu malaikat mendoakan, Bu. Kalau kita coba zaman dahulu 1 hari khatam Al-Quran. Ya Allah, jauh ya kita ini ya. Jauh. Jikalau ibu-ibu di dunia tidak baca Al-Quran, entar di alam kubur itu ditanya malaikat mungkar wa nakir. Mayit, man imamu kok? Siapa imamu? Itu ditanya sebuah yang pakai kerudung mati kabeh ukon. Mati semuanya yang pakai kerudung. Pakai peci munggah mati. Ditanya dalam kubur, man imamu kah? Siapa imamu? Jeresusi. Tidak tahu, la arifu, saya tidak tahu. Malaikat mungkar wa nakir iku ngegepung. Apa ngegepung? Mukul mudeng si mayit ini. Ya Allah, kesakitan teh, ngejerit-jerit karena apa? Karena tidak terjawab. Ditanya malaikat mungkar wa nakir, man imam, siapa imam waktu kamu di dunia? Tidak terjawab. Dipukul mental nenjem teh. Nenjem apa nenjem? Ngerendam. Nenjem ini ngerendam. Dikira ngerendam. Ngerendam mah. Mendem. Masuk ya. 70 astaga gitu teh, ya Allah. Parah teh kalau bila mana tidak terjawab. Jikalau ditanya man imam, siapa imammu, di alam kubur tidak terjawab, itu akan dipentung, akan dipukul oleh malaikat mungkar wa nakir. Mental mata ning klodran. Ya Allah, mental kabeh teh. Nah, otomatis kalau bila mana di waktu hidup di dunianya orang tersebut suka baca Al-Quran, entar pas di alam kubur ditanya man imamuka, pasti akan terjawab, pasti akan dijawab oleh mayit tersebut. Jikalau ditanya man imamuka, jawabannya adalah al-imami Al-Quran. Al-Quran imam. Quran adalah imam saya. Ya. Jadi kalau orang yang rajin pasti terjawab keuntungan dunia dan keuntungan akhirat bagi orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Semoga kita ini ibu ya
Semoga kita ini dalam 1 bulan atau 2 bulan bisa khatam Quran kayak gitu ibu-ibu. Jadi supaya biar apa? Supaya 60.000 malaikat itu mendoakan, Bu, mendoakan kepada kita yang mengkhatamkan Al-Quran. Jauh Bu kalau bila mana contohnya kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran. Dibaliki, mana baca, baliki lagi baca terus ya, sedikit. Itu teh coba diituin, dirajinkan, ya, rajinkan kita baca Al-Quran kayak gitu tuh. Walaupun sedikit, qalilan, sedikit baca Al-Quran, fasara katsiran, maka akan terus-menerus makin banyak. Ya, coba, karena keuntungan bagi kita yang mengkhatamkan Al-Quran, insya Allah selamat di dunia dan selamat di akhirat. Semoga bisa ya. Ganti hadis lagi. Idza ra'a ahadakum ar-ru'ya yakrahuha falyamsuk ayyasari talatan wal yasta'id billahi minasyaitonir salatan wal yatahawwal an jami'il ladzi kana 'alaihi. Rawahu Muslim. Bu, apabila salah satu dari kamu sekalian ngimpi, di hadis ada yang kayak gini. Apabila salah satu dari kamu sekalian itu mimpi, yakrauha, mimpi tersebut orang yang mimpi itu benci, sengit, ya, tidak suka, falyabsuk ayyasari, maka jikalau sudah bangun itu harus meludah kecil ke kirinya 3 kali. Bu, ibu-ibu pernah mimpi yang jelek-jelek enggak? Teh Astuti pernah mimpi dikejar-kejar siapa kayak gitu, Bu. Jadi makin lari. Terus ibu-ibu pernah mimpi yang mengagetkan, ya kan? Bangun kaget kayak gitu tuh, mimpinya serem, mimpinya yang kita benci. Gimana tata caranya? Falyamsuk ayyasari talatan. Jadi jikalau kita kaget terus bangun, itu harus meludah kecil 3 kali. Cok ke kiri, ya, ke kiri. Jikalau impian kita itu nyai itu jelek yang tidak kita sukai, itu cok aja gede-gede, itu kecil. Jadi udah kecil, cok kayak gitu tuh. Kalau kitanya itu tuh mimpi yang kita benci, mimpi mengagetkan. Wal yasta'id billahi minasyaitonir salasan. Bagusnya baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena apa? Semuanya yang hadir ini pernah ngimpi itu ada yang jelek, ada yang bagus, ya kan? Jikalau ibu-ibu itu tuh ngimpinya ngimpi yang jelek, yang kayak tadi bangun meludah kecil 3 kali ke arah kiri, ya, ke arah kiri 3 kali, cok, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidur lagi. Terus sudah tidur lagi, ngimpi lagi yang kayak tadi mengagetkan, jeleknya minta ampun impian tersebut. Kita bangun lagi, baca lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus meludah lagi 3 kali. Nah, setelah 2 kali atau sekali itu kita ngimpi jelek, wal yatahawal an jami'il ladzi kana alai. Kalau kita tidurnya tadinya miring ke kanan, ngimpinya itu jelek,
ganti posisi jadi miring ke kiri. Paham? Karena apa? Jadi biar enggak ngimpi yang jelek-jelek kayak gitu lagi, ya. Wala yadhkuru ali ahadin fa innaha la tadurruhu. Dan janganlah kamu menyebut-nyebut impian yang jelek kepada seseorang satupun, maka sesungguhnya impian yang jelek itu tidak bakalan mengemidoroti. Paham? Teh ngimpi jelek banget impiannya. Jadi jikalau besok-besoknya bangun, itu jangan cerita ke siapapun, ya. Paham? Iki mah buru-buru, merinding. Anak, kita mimpi apa? Mumpung ya Allah. Iku jadi ngimpinya di hutan di alas mimpinya. Ada orang udah duhur, kiris. Apa kiris? Kurus. Udah kurus, tunggu. Apa tunggu? Tinggi kayak gitu. Orang manggil tinggi, tunggu. Manggil kurus, kiris. Nggih wacak-acakan. Ya, tahu nggak? Diceritakan impian dia ke temennya. Sudah kayak gitu saya udah dikejar-kejar. Sampai saya aja melayu. Sampai saya kedumpruk. Kayak gitu ya. Karena orang yang tidak bisa bagus bahasa Indonesia itu macam-macam ngomongnya muntang-manting, ya kan? Ngomongnya muntang-manting. Orang dikejar sampai saya itu melayu. Terus dia mengejar lagi sampai sayanya kedumpruk. Coba gitu. Waduh gaduh ya. Sampai sayanya jatuh kayak gitu. Terusnya dia menyekek saya. Apa ya arti impian kayak gitu? Itu diceritakan ke temennya, ya. Nah, yang bagusnya jikalau kita mimpi yang jelek, itu jangan diceritakan ke siapapun. Fa innaha la tadurruha, maka impian tersebut tidak bakalan memidoroti, tidak bakalan membahayakan kepada yang mimpi, ya. Kan kadang kita lihat cerita ya, apa ya mimpi kayak gitu tuh ya, takbirnya tuh. Fa innaha la tadurruhu, impian yang jelek sudah buang saja, ya. Karena apa? Karena tidak memidorotkan. Di kitab Abi Dawud, apabila kita mimpi jelek, kita ceritakan kepada teman kita, kita ceritakan kepada suami kita ceritakan kepada anak kita, otomatis di salah satu kitab Abi Dawud, kalau ditakdirkan yang ditakutkan ke depan akan terjadi, ya. Jadi benar. Jangan diceritakan fa innaha la tadurru. Kalau tidak diceritakan, tidak ditakbiri, insya Allah ke depan itu akan lancar, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau diceritakan, ditakbirkan, yang ditakutkan itu ke depan akan terjadi. Ya. Gimana Pak Ustadz? Apabila kita ngimpi bagus, kalau bila mana ngimpi bagus, idara ahadukum ru'ya yuhibbuha fa inna ma hiya minallah falyahmadillah 'alaiha wa yuhaddits biha. Kita apabila ngimpi bagus, iki bab ngimpi ndak unik. Bu, ngimpi itu ada yang bagus, ada yang jelek. Ini ngimpi yang bagus. Kita lagi pas tidur, bacanya itu sebelum tidur baca doa. Doa tidur apa? Iki doa tidur aja. Allahumma bukan ya. Berkelingan.
WC. Apa dulu masuk WC? Mau tidur orang ini karena keseliru doa. Kata Pak Ustadz, kalau bila mana sebelum tidur itu bagusnya berdoa dulu. Biar apa? Biar mimpinya bagus. Berdoa. Doanya keseliru teh astuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keseliru doa tidurnya kayak doa mau masuk WC. Aduh. Boh ya. Jadi bagus-bagusnya sebelum tidur itu harus berdoa. Baca qul huwallah, baca surat Falaq Nas, ayat kursi. Tuh kayak gitu. Jadi biar entar kita tidur, biar entar kita turu, biar entar kita hees, itu mimpinya bagus. Jikalau mimpi bagus, kayak seperti ketemu sama orang yang soleh, ya, kayak ketemu sama orang yang soleh, salaman, kan kayak gitu kan? Salaman, ya Allah. Wajahnya bersinar kan? Hebat. Baru wal hadis biha, sudah kita bangun, baru diceritakan ke teman kita, diceritakan ke tetangga kita, diceritakan. Jikalau kita mimpinya mimpi bagus, ya. Allah, semoga ya kita ini malah sebelum tidur itu harus baca doa dulu. Ini mah boro-boro orang mau tidur enggak pernah baca doa, langsung kedubrek aja. Apa tadi? Kedubrek. Langsung ngedubrak aja. Udah angop ya kan, udah menguap kayak gitu. Udah menguap kayak gitu, terus langsung tidur merem. Enggak baca doa, enggak apa. Baru setan masuk ke dalam impian. Acak-acak impian, ya kan? Yang bikin kita kaget kayak gitu. Jadi harusnya itu sebelum tidur kita doa dulu. Yang paling bagus Kang Susi, sebelum kita tidur sholat dulu, ya. Sholat. Jadi setelah sholat baru Nang Susi ya Susi. Baru setelah sholat kita tuh sudah rada ngantuk nih. Ke suami ini yang masih punya suami. Malam ini mau nggak? Gituin. Jadi laki ini urut. Wes tidur kayak gitu ya. Nawa-nawani dulu tuh. Tuh yang lebih bagus baru. Nah, mau tidur kita doa. Itu tuh. Doa apabila mau tidur, insya Allah membawa impian kita itu jadinya bagus. Ketemu sama alimil ulama, ibu-ibu. Pernah ibu-ibu ngimpi ketemu sama alimil ulama? Burung pernah. Ngimpi kadang ada yang pernah ketemu sama alimil ulama. Zaman-zaman dahulu, syekh-syekh zaman dahulu kadang mimpi itu ketemu sama Nabi Muhammad. Coba gitu. Ketemu sama Nabi Muhammad. Kula pengen tanya, wong angsane pernah mimpi Nabi Muhammad boten? Ustaz, apa maning apalagi mimpi Nabi Muhammad, kata orang ibu-ibu angsana. Mimpi alim ulama begur elok. Bu ya. Jadi kalau mimpi sama alim, ketemu sama alim ulama, omongannya apa? Keberkahan. Kalau bila mana dalam mimpi kita itu sampai salaman, kayak ketemu sama Abu Yadam Yati, kan kayak gitu. Salaman berkah antar kehidupan bersama, kan? Ke depan makin berkah. Semoga kita mimpinya bagus-bagus Bu ya. Doa dulu sebelum tidur. Idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni ukaffikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha
thumma la tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa innallaha ja'ilun fiha barakatan. Rawahu Abu Dawud. Bu, satu lagi. Apabila kamu meminta kepada Allah, fas'aluhu bi butuni ukaffikum, maka kamu meminta kepada Allah dengan daleman epek-epekmu. Lihat nih, praktek. Kita berdoa meminta kepada Allah, itu harus gimana tangannya? Fas'alu bi butuni ukaffikum. Jadi kalau kita meminta ke Allah, tangannya tuh begini nih, ya. Sekeduanya, bi butuni ukaffikum, dalamnya epek-epek, ini harus kayak gini nih, ya. Harus kayak gini. Tuh. Ada yang ngangkat tangan dua, ya kan, kayak gini. Ada yang kayak begini, ya. Iya, ada yang kayak begini. Ada ngedoa itu yang paling mualas. Ngedoa yang paling mualas gimana? Tangannya didengkul. Didengkul. Kiai Ustaz berdoa kayak gini, Allahumma biar diijabah. Ini mendoanya tangannya didengkul, yang amin gini aja. Paling muaras itu, ya, paling muaras. Doanya oleh wonten niku. Ya Allah, tidak ngangkat kayak gitu. Nah, jadi efek-efeknya harus kayak gini. Wala tas'alu bi dhuhuriha. Kalau kita meminta ke Allah atau berdoa, jangan sampai luar efek-efek ini di atas. Ini meminta ke Allah berdoa aja kayak gitu. Nggak boleh ya. Kayak gitu nggak boleh. Jadi kalau bila mana duhuri ukafikum ini nih, ya. Ini namanya luar efek-efek. Jadi jangan kayak gini doanya. Ya Allah, ya Allah, jangan kayak gini. Ngedoanya harus kayak gini, ya. Ya Allah, meminta ke Allah seperti gua. Ya Allah, malam-malam habis sholat tahajud BRD ya. Semoga saya ini, ya Allah, malam ini diberikan uang 3 karung atau 7 karung, ya Allah. Diijabah Allah. Itu ada pesawat di atas. Duit receh semua ada di karung. Jatuh recehnya tersebut di karung yang gede. Pas kalau bah kita lagi ngedoa, langsung diijabah duit berkarung-karung, minta 7 karung, yang 7 karung jatuh langsung ke genteng, ke atap, jatuh ke kita, mati. Dijabah langsung. Ya Allah, ya, tunggu doa ya, doa ya Allah. Semoga rezeki saya ini makin lancar ya Allah. Kayak gini. Jadi kan kesopan santunan, ya kan? Sopan santun. Ngedoa aja tangannya didengkul. Kayak gini. Ya Allah. Jok duit ya Allah. Ada Bu. Ya Allah. Ya. Orang mana itu di video lagi naik haji, ngedoa di depan Ka'bah, di depan Ka'bah, tembok Ka'bah itu dipukul-pukul, ya. Padahal kan walaupun tidak dipukul-pukul kayak gini, doa di depan Ka'bah kayak gini, pastinya Allah Ta'ala mengijabah, ya kan? Ini malah sampai ke tembok Ka'bah, sampai diteplak-teplak temboknya. Ya Allah, anjuk duit. Aduh. Jangan kayak gitu, Bu, ya. Jangan kayak gitu. Itu namanya su'ul akhlak, su'ul adab, ya. Jelek akhlak, jelek adab kayak gitu, ya. Jangan sampai ditiru orang yang kayak gitu. Doa aja Bu, depan Ka'bah kita kayak gini sambil nangis kan.
Ya Allah, belum pernah melihat Ka'bah Bu ya? Teh, oke. Emang di sini nih semuanya yang hadir belum pernah melihat Ka'bah? Sampun ya Allah. Yang belum pernah yang mudah-mudah amin sih kenceng, amin yang kenceng ya, yang kuat. Ya Allah, semoga yang hadir di Masjid Mauzah Harmoni ini Allah semuanya suatu saat melihat Ka'bah di depan mata ya Allah. Semoga bisa umroh ya Allah. Semoga bisa haji ya Allah. Orang daftar mengganti. Tidak daftar mesulit. Ya. Jadi fasalu bibutul ukafikum. Gini nih, kalau kita ngedoa, kalau bila mana kita meminta ke Allah Ta'ala, tangannya harus kayak gini. Jero dalaman efek ini, dalaman efek sampai jero efek sampai dalaman efek ini harus kayak gini ya. Kayak gitu, kesopan santunan berdoa. Wala tarudduha, jangan sampai kayak gini ya. Luar efek-efeknya di atas. Hatta tamsubiha wujuhakum. Setelah kita selesai berdoa, baik doa gini atau kayak gini, baru hatta tamsubiha wujuhakum, diusapkan tangan ini ke wajah kita, ke muka kita. Fa innallaha ja'ilun fiha barakatan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan kepada jeruk dalam efek-efek itu ada keberkahan. Mungkin lagi pas kita berdoa kayak gini, di dalam efek-efek kita ini ada cahaya ya kan? Cahaya itu tidak kelihatan dengan kita. Kalau bila mana contohnya kita diusapkan ke wajah, itu insya Allah kesananya akan jadi barokah. Wajahnya makin mencorok, wajahnya makin bersinar, jadi awet muda. Barokah. Barokah apa? Barokah kita sudah mengangkat tangan berdoa, udah kayak gitu tuh. Setelah selesai berdoa, baru tangan kita itu diusapkan ke wajah kita. Itu ada keberkahan di dalam habis berdoa tersebut. Bu, ya. Jadi kayak gitu. Ya, sudah ya? Siapa yang mau bertanya?